Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya kedatangan Bidluk ya. Kebetulan ini motor teman saya ya. Nah, untuk motor ini ya, permasalahannya itu untuk bagian gardan ya. Bagian gardan itu bunyi geruduk-geruduk. Dan teman saya ini meminta untuk digantikan semua ya, digantikan semua bearing-bearingnya. Dan barang-barangnya pun dia sudah beli semua ya. Jadi kita tinggal pemasangan saja. Oke, untuk bagian CVT sudah kita buka ya. Kemudian kita lepaskan bagian kompas gandanya. Nah, tinggal kita lepaskan juga bagian pulinya ya, puli belakang. Oke, sudah terlepas. Kemudian kita lepaskan juga ya untuk bagian puli depan menggunakan buah sok 22 ya. Oke, sudah terlepas ya, kipasnya sudah kita cabut. Dan kemudian untuk bagian rumah roller ya. Nah, rumah roller sudah kita lepaskan juga. Dan langsung saja ya, untuk tali remnya kita kendorkan dan menggunakan buah sok 14 ya, buah sok 14. Nah, untuk tali remnya sudah terlepas, tinggal kita lepaskan semua komponennya dan kita tarik. Kemudian kita lepaskan juga ya untuk bagian mur depan pada knalpot ya, menggunakan kunci T10. Oke, untuk murnya sudah terlepas. Kemudian kita lepaskan juga baut 14 ya, baut 14 yang berada di knalpot area belakang ya. Dan kita lepaskan untuk di bagian mur ya, mur daripada roda belakang ini ya. Oke, murnya sudah terlepas ya. Kita putar-putar sampai murnya itu terlepas. Nah, sudah terlepas, tinggal kita cabut untuk bagian peleknya. Lanjut ya, kita tarik saja untuk bagian kampas remnya. Oke, sudah terlepas. Dan jangan lupa ya, ini selang hawanya kita lepaskan. Kemudian di bagian sebelah kiri ya, ada baut L, yaitu untuk sensor speed ya. Nah, kita lepaskan dulu untuk songketnya. Oke, lanjut untuk pembongkaran CVT ya. Kita gunakan buah sok 10 ya. Nah, buah sok 10 untuk membuka semua bobot yang berada pada area gardan ya. Nah, apabila sudah terbuka, kita lepaskan dulu. Caranya itu cukup mudah ya, tinggal kita tarik perlahan-lahan ya. Dan untuk jempol itu menahan ya, menahan daripada as roda belakang ya. Nah, oke, sudah terlepas untuk bagian gardannya. Kemudian packingnya kita lepaskan juga ya. Nah, jadi sebelum pembongkaran ini sebaiknya kita cuci dulu ya. Kita bersihkan oli-oli yang berada di area gardan ya. Oke, kita semprot-semprot dulu supaya kering lah ya. Supaya kering. Kalian lihat ya, untuk posisi gardannya ini tidak terlepas ya. Nah, tidak terlepas. Jadi apabila sudah kering seperti itu, tinggal kita garis ya. Kita garis supaya untuk proses pemasangan nanti giginya itu bertemu ya, bertemu ataupun tidak ngiung lah ya saat pemasangan. Karena banyak kejadian apabila gardan ini giginya tidak bertemu dari yang sebelumnya ya, dia pasti menimbulkan ngiung ya, ngiung di area giginya itu ya. Nah, jadi ini kita proses, kita tandai dulu ya. Kita tandai menggunakan spidol. Oke, untuk gigi yang pertama dan kedua sudah kita tandai ya. Kemudian kita lap dulu untuk bagian yang ketiga ya. Nah, yang ketiga kita tandakan sekali lagi ya. Oke, nah ini sudah kita kasih tanda. Saatnya kita cabut semua ya. Kita cabut semua untuk bagian rasionya. Nah, kemudian kita lepaskan juga ya untuk baut 10 yang ada pada as puli ya, as puli. Nah, itu penguncinya ya. Dan kita gedor sedikit untuk membuka bagian puli depan. Nah, untuk puli depan sudah terlepas ya. Oke, kemudian kita siapkan dulu ya api blower ya untuk memanaskan crankcase ini ya. Nah, cara memanaskannya cukup kita putar-putar ya di area bibir bearing ya, bibir bearing ataupun di sekitar crankcase ya. Nah, tinggal kita putar-putar. Apabila dia sudah panas ya, nanti untuk pelepasan daripada bearing ini sangat mudah ya, karena untuk rumahnya itu sudah memuai. Nah, apabila sudah memuai seperti itu, tinggal kita lepaskan ya. Nah, sangat lembut sekali ya. Dan yang kedua ini kita lepaskan juga. Oke, sudah terlepas. Kemudian kita pasangkan bearing yang baru ya. Nah, ini bearing yang baru. Oke, siap, sudah masuk ya. Kemudian untuk bearing yang tengah kita masukkan juga ya. Nah, sangat lembut ya. Kemudian untuk bagian bearing as puli depan ya, lanjut kita masukkan, kita goyang-goyang sedikit. Oke, sudah masuk, sangat mudah ya. Nah, dilanjutkan dengan tutup ya, tutup daripada rasio ini ya. Nah, caranya itu seperti tadi ya, tinggal kita panaskan, kemudian kita putar-putar ya sampai crankcase-nya itu memuai ya. Nah, sudah panas ya. Apabila sudah berasa itu pasti sudah panas ya. Kalau tidak percaya boleh kalian pegang ya. Nah, kita putar-putar dulu sampai dia tuh lembut ya saat proses pencabutan. Oke, kita matikan dulu untuk bagian blowernya, kemudian kita tarik ya. Nah,
Saat penarikan jangan lupa ya untuk memegang crankcase ini menggunakan lap karena memang sangat panas. Untuk bearingnya sudah terlepas, tinggal kita masukkan bearing yang baru ya. Nah, ini bearing yang baru. Oke, untuk bearing yang baru sudah masuk ya. Kemudian bagian as roda. Nah, bearing as roda sudah masuk ya. Oke, lanjut ya, kita bersihkan dulu untuk area crankcase ya. Kita gunakan carbo cleaner. Nah, supaya kerak-keraknya yang pada nempel itu ya luntur semua. Kemudian kita kuas-kuas ya, kita kuas-kuas sampai bersih ya. Nah, apabila isi dalam mesin itu bersih kan semua enak ya, konsumen enak, kemudian kita pun yang ngerjainnya enak ya. Oke, ini sudah cukup mengkilat ya untuk area gardan. Kemudian kita semprot ya, kita semprot dulu menggunakan angin supaya bensinnya itu kering ya. Oke, lanjut ya. Nah, tadi ya untuk masalah area puli depan ya, tidak saya rekam karena tadi lupa memencet tombol ya. Nah, caranya itu cukup mudah ya, tinggal kita panaskan buah sok 14, kemudian kita tempelkan di area bearing ya. Apabila bearing sudah memuai, tinggal kita masukkan untuk as puli ya, as pulinya. Nah, oke, lanjut ya. Untuk bagian as rodanya sudah masuk, kemudian kita pasang gigi yang tengah ya. Nah, itu gigi yang tengah kita samakan dulu untuk titiknya ya. Kemudian gigi yang tengah yang menghubungkan ke arah puli ya. Nah, kita samakan juga titiknya ya. Jangan sampai tidak titiknya berubah ya. Nanti takutnya untuk bagian rasio ini ngiung ya. Nah, ini kita samakan dulu untuk garis ataupun yang sudah kita tandain ya. Oke, untuk pemasangan rasio ini sudah selesai ya. Nah, yang pertama sudah terhubung, kemudian yang kedua sudah terhubung, dan yang ketiga tadi sudah ya. Sudah sama titiknya. Dan lanjut ya, kita pasangkan dulu untuk bagian bosingnya. Nah, bosingnya ini ada dua ya. Posisinya itu di bagian bawah, kemudian sebelah kiri ya, atas, bukan sebelah kanan. Oke, pakai yang sudah masuk ya. Dan sebelum pemasangan itu untuk bagian bearing dan juga gigi rasionya kita lumasin sedikit ya menggunakan oli. Oke, sudah kita lumasi, tinggal kita tutup ya. Kita tutup. Nah, untuk bagian tutupnya sudah terpasang, kemudian kita pasangkan semua bobotnya ya. Nah, untuk videonya seperti biasa saya percepat ya, karena kalau menunggu itu bosen ya, jadi saya percepat biar tidak terlalu lama lah ya. Nah, untuk pemasangnya saya biasa menggunakan impact, tetapi ini saya menggunakan kunci T10 saja ya, karena impactnya itu kemarin lagi dipakai. Dan kemudian pasangkan juga pengunci ataupun seripen ya, seripen yang berada di as puli depan. Kemudian kita pasangkan juga untuk seal ya, seal puli belakang ini. Nah, untuk pemasangan tinggal kita tekan-tekan ya sampai dia rata, jangan sampai miring ya. Takutnya nanti ada rembesan dan terjadi kebocoran ya di area puli belakang. Oke, untuk pemasangan sealnya sudah selesai. Kemudian kita pasangkan area puli depan dan kita masukkan panbel ya. Panbelnya sudah masuk dan kipasnya kita pasangkan juga. Nah, kipas sudah terpasang, kemudian kita pasangkan gigi engkol dan juga ring, kemudian dilanjutkan dengan mur ya. Nah, mur 22. Oke, sudah terpasang semua. Dilanjutkan area belakang ya. Nah, puli ini kita tarik sedikit. Sip, sudah masuk. Lanjut untuk pemasangan lonceng ataupun mangkok kampas ganda. Oke, ringnya sudah terpasang, kemudian kita pasang mur ya. Dan kita kencangkan menggunakan buah sok 19 ya untuk area belakang. Kemudian untuk area depan itu menggunakan buah sok 22. Nah, untuk pengencangan sudah kita lakukan. Kemudian tali rem ya, tali rem kita pasangkan kembali. Kemudian kita tutup dulu untuk area CVT-nya ya. Nah, area CVT ini emang sedikit bautnya karena sudah dibuka orangnya ya. Jadi untuk baut CVT ini cukup 3 buah ya. Cukup 3 buah, untuk bagian CVT tidak akan terlepas ya, tetapi bautnya dikencangkan, jangan tidak dikencangin ya. Oke, lanjut ya untuk pemasangan kampas rem belakang. Nah, kampas rem belakang sudah terpasang, kita pukul-pukul sedikit sampai kedua sisinya masuk ya. Dan lanjut untuk pemasangan daripada selang udara ya, selang udara yang berada di bagian rasio menuju ke filter udara ya. Nah, untuk selangnya sudah terpasang, tinggal kita pasangkan juga peleknya ya. Nah, peleknya sudah masuk. Kemudian jangan lupa kita kasih ring dan juga murnya ya. Nah, kita masukkan dulu. Kemudian terakhir ya, tinggal kita pemasangan knalpot ya. Nah, kita masukkan dulu untuk area knalpot. Kemudian kita pasangkan di area belakang ya.
Nah, untuk bawahnya sudah nyangkut sedikit, kemudian kita pasang kedua mur ya. Mur knalpot ini menggunakan kunci T10 ya. Nah, oke, lanjut ya. Untuk pemasangan knalpot ini sudah selesai. Masih mampu enggak dia? Dan kita tes ya, kita tes dulu.